Perkenalkan, nama saya Raden Suhaib. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari tugas UAS saya dari mata kuliah Cloud Computing di Universitas Cyber Asia. Baik, langsung saja saya tampilkan. Nah, untuk UASnya sendiri di sini uh, menjelaskan istilah di bawah ini, lalu gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing, uh, lalu implementasi cloud computing seluruh dunia. Di sebuah perusahaan, jadikan perusahaan dapat menekan sebuah kos dan sistem keuangan atau perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang berpengaruhnya. Nah, sebutkan jelaskan. Harus menjelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari VTWC dan cloud computing. Lalu ini dibuatkan presentasinya. Nah, di sini saya sudah menjawab semua pertanyaannya. Ini akan menjelaskan dari sistem as a service dulu atau SaaS. Nah, software as a service adalah model layanan cloud computing yang menyediakan perangkat lunak melalui internet tanpa pengguna harus melakukan instalasi dan pemeliharaan aplikasi secara langsung pada komputer atau server. Pengguna cukup mengakses aplikasi melalui web browser atau aplikasi tertentu. Penyedia layanan bertanggung jawab terhadap server, instalasi aplikasi, pemeliharaan, pembaruan, serta keamanan infrastrukturnya. Contoh, di sini ada Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, dan Dropbox. Nah, di sini keuntungannya pengguna tidak perlu menyediakan server sendiri dan dapat menggunakan aplikasi dari berbagai perangkat selama ke internet. Lalu di sini ada utility computing. Utility computing adalah konsep penyediaan sumber daya komputasi seperti CPU, penyimpanan, memori, dan jaringan berdasarkan kebutuhan pengguna dengan sistem pembayaran berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan. Konsep ini dengan penggunaan listrik, pengguna hanya membayar sumber daya yang digunakan tanpa harus membeli dan memiliki seluruh infrastrukturnya. Perusahaan menyewa kapasitas penyimpanan cloud sebesar 1 TB dan membayar penggunaan dan kapasitas yang digunakan sebagai contohnya. Nah, lalu integrated network di sini adalah jaringan yang mengintegrasikan berbagai perangkat, sistem, aplikasi, server, dan layanan agar dapat berkomunikasi serta bertukar data dalam satu lingkungan jaringan yang terkoordinasi. Dalam cloud computing, integrated network memiliki layanan seperti server, database, storage, aplikasi, dan perangkat pengguna saling terhubung sehingga data dan layanan dapat diakses secara terintegrasi. Lalu yang pertanyaan kedua adalah arsitektur network dari hybrid cloud computing sendiri. Nah, hybrid cloud computing adalah model cloud yang membangun private cloud dengan public cloud. Kedua lingkungan tersebut tetap dapat berdiri sendiri, tetapi dihubungkan melalui jaringan, sehingga data dan aplikasi tertentu dapat berkomunikasi. Contoh penerapannya adalah perusahaan menyimpan data sensitif pada private cloud, sementara aplikasi atau layanan dengan kebutuhan kapasitas besar dijalankan pada public cloud. Ini gambaran arsitekturnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari internal user atau office lainnya dulu. Melakukan pengguna internal perusahaan yang master system. Lalu ada private cloud digunakan untuk menyimpan dan mengelola data atau aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan dan kontrol lebih tinggi. Di sini private cloud. Ada public cloud menyediakan sumber daya komputasi yang dapat disesuaikan kebutuhannya. Nah, memang public cloud ini memang yang suka besar. Lalu ada firewall berfungsi untuk mengontrol dan menyaring lalu lintas jaringannya. VPN digunakan untuk membuat koneksi yang aman antara private cloud dan public cloud-nya. Lalu di sini ada internet itu sendiri. Internet menjadi media komunikasi untuk mengakses layanan public cloud. Lalu ada koneksi itu sendiri. Ini adalah koneksi antara private cloud dan public cloud, kemungkinan pertukaran data dan integrasi aplikasi. Lalu ada soal nomor 3, ini 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Yang pertama ada cost atau biaya. Nah, cloud computing dapat mengurangi biaya investasi infrastruktur karena perusahaan tidak selalu membeli server, storage, dan perangkat jaringan sendiri. Perusahaan dapat menggunakan model pay as you go, yaitu membayar berdasarkan sumber daya yang digunakan. Contoh, perusahaan tidak perlu membeli server baru ketika membutuhkan kapasitas tambahan, tapi dapat menyewa resource cloud sesuai kebutuhannya. Lalu dari sisi security dan keamanannya. Keamanan merupakan faktor penting karena data dan aplikasi perusahaan berada pada infrastruktur cloud yang terhubung melalui jaringan. Perusahaan perlu memperhatikan autentikasi pengguna, kontrol akses, enkripsi data, keamanan jaringan, backup, monitoring, dan logging.
Semakin baik mekanisme keamanan yang diterapkan, semakin kecil juga resiko kebocoran atau kehilangan datanya. Nah, lalu selanjutnya ada scalability atau skabilitas. Adalah kemampuan sistem untuk menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhannya. Misalnya, ketika jumlah pengguna meningkat, perusahaan dapat menambah CPU, RAM, storage, bandwidth, atau jumlah di server itu sendiri. Ketika kebutuhan menurun, resource dapat dikurangi juga, sehingga perusahaan tidak membayar resource yang tidak digunakan. Lalu ada ketersediaan atau availability, menunjukkan kemampuan sistem untuk tetap tersedia dan dapat digunakan ketika dibutuhkan. Cloud computing umumnya menggunakan mekanisme seperti redundancy, load balancing, backup, failover, lalu multiple server atau data center. Dengan demikian, ketika salah satu server mengalami gangguan, layanan dapat dialihkan ke server lainnya sehingga downtime dapat diminimalkan. Lalu yang soal nomor 4 ini 8 keuntungan dan 3 kerugian virtualisasi dan cloud computing. Saya menjelaskan keuntungannya dulu. Yang pertama ada mengurangi biaya infrastruktur. Perusahaan dapat mengurangi biaya pembelian dan pemeliharaan server fisik karena beberapa sistem dapat diandalkan pada infrastruktur virtual cloud. Skabilitas yang tadi, resource dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Hal ini membuat sistem lebih fleksibel menghadapi perubahan jumlah pengguna. Nah, efisiensi penggunaan hardware juga dalam virtualisasi, satu server fisik dapat menjalankan beberapa virtual machine. Dengan demikian, penggunaan CPU, RAM, dan storage menjadi lebih optimal. Lalu fleksibilitas dan mobilitas, cloud memungkinkan pengguna mengakses aplikasi dan data dari berbagai lokasi dan perangkat selama memiliki koneksi jaringan dan hak akses yang sesuai. Lalu ada kemudahan pemeliharaannya. Pengelolaan infrastruktur dapat dilakukan secara terpusat pada cloud. Sebagian besar pemeliharaan infrastruktur dilakukan oleh penyedia layanannya. Availability yang lebih tinggi. Di sini cloud dapat menggunakan mekanisme redundancy, replication, dan failover sehingga layanan dapat tetap berjalan ketika terjadi gangguan pada salah satu komponen. Lalu ada backup dan disaster recovery, data dan sistem dapat dicadangkan ke lokasi atau infrastruktur lain sehingga proses pemulihan dapat dilakukan ketika terjadi kerusakan atau bencana. Lalu ada deployment lebih cepat, pembuatan server atau environment baru dapat dilakukan lebih cepat dibanding harus membeli, memasang, dan melakukan konfigurasi server fisik secara manual. Lalu di sini ada kerugiannya. Nah, yang pertama ada ketergantungan terhadap koneksi internet. Tentu saja, sebagian besar yang angkut membutuhkan koneksi jaringan. Apabila koneksi internet mengalami gangguan, pengguna dapat mengalami kesulitan mengakses aplikasi atau datanya tersebut. Yang kedua ada risiko keamanan dan privasi. Nah, data yang disimpan pada cloud memiliki risiko seperti kebocoran data, akses tidak sah, atau serangan cyber apabila konfigurasi dan mekanisme keamanan tidak diterapkan dengan baik. Yang terakhir ada ketergantungan terhadap penyedia layanan. Perusahaan dapat bergantung pada cloud provider dalam hal ketersediaan layanan, harga, kebijakan, dan teknologi. Perpindahan dari satu provider ke provider lain juga dapat membutuhkan biaya dan usaha yang cukup besar. Baik, seperti itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.